Yesus tahu nggak hari kiamat di Bible? Enggak, belum pernah tahu sih. Markus 13:32 coba. Markus. Masih hafal. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Tuh. Dan anak pun tidak. Anak itu yang dimaksud Yesus. Anak kan Yesus kan? Anak pun tidak. Hanya gede. Hanya Bapa saja kan? Iya. Anak tidak tahu, Bapa tahu. Pada saat yang sama, Yesus manusia juga, Tuhan juga dong. Harusnya nih. Pada saat yang sama, manusia dan Tuhan. Tuhan mau tahu nggak? Nah, di situ Yesus kan nggak tahu hari kiamat. Berarti kan Yesus tidak maha tahu. Mulai pusing. Mulai pusing. Nanti pendeta bilang, loh kan Yesus juga manusia. Yesus kan tidak maha tahu karena dia manusia juga. Loh iya, manusia juga, Tuhan juga. Kalau mau bilang Yesusnya tidak tahu karena dia manusia, ya jangan bilang sekaligus Tuhan. Gitu. Berarti sedang sandiwara gitu. Atau gimana? Jatuhnya pura-pura nggak tahu gitu, Pak. Kenapa sih dalam Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, Tuhan Yesus mengatakan tidak tahu kapan akhir zaman itu? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jelas di sini Yesus memparalelkan kedatangannya nanti itu dengan peristiwa air bah pada zaman Nuh. Yang dimana pada zaman itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum pesta pora, kawin dan mengawinkan ini sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Datangnya hari Tuhan itu nggak seperti nentuin tanggal ulang tahun, nggak seperti appointment. Maka itulah alasan mengapa Tuhan Yesus beserta rasul-rasulnya itu sudah bilang bahwa hari Tuhan itu diumpamakan seperti peristiwa air bah zaman Nuh atau seperti pencuri di malam hari. Nah, kalaupun kita membaca dalam Kejadian 7 ayat 11 yang dimana hari Tuhan murka itu ditulis tanggal dan bulannya, yaitu pada tanggal 17 bulan 2 pada saat Nuh berumur 600 tahun. Anda harus mengingat tanggal ini tidak pernah diungkapkan Allah sebelum air bah itu. Tanggal ini baru muncul ketika air bah itu datang, dan yang nulis tentang tanggal air bah itu datang adalah Musa, generasi yang ada setelah zamannya Nuh. Kenapa Musa kok tahu tanggal dan bulannya? Ya iya, karena itu sudah terjadi. Tetapi sebelum air bah itu datang, Tuhan tidak pernah menyatakan kapan murkanya itu akan datang. Dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, teks ini disalahpahami dan selalu dikatakan bahwa oh ini berarti Yesus itu dia tidak maha tahu dan dia tidak tahu kapan ada kiamat. Lah ini Tuhan kok bisa dia tidak maha tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kita harus tahu konteksnya. Kenapa Yesus sampai bilang seperti itu? Beberapa alasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Yesus itu memiliki dua natur. Ini kita harus tahu sekali. Bahwa dia adalah memiliki natur ilahi dan dia memiliki natur kemanusiaan. Natur ilahi sebenarnya dia itu maha tahu. Segala sesuatunya dia tahu. Bahkan kiamat pun dia tahu. Kapan dia akan datang kedua kali? Masa dia nggak tahu? Dia pasti tahu. Tetapi itu adalah natur ilahi yang mana semua hal Yesus tentunya tahu. Tapi dia memiliki satu natur lagi, yaitu natur kemanusiaan. Bukan berarti karena dia manusia terbatas, bukan. Tapi sengaja membatasi diri. Makanya ada namanya kenosis, pengosongan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan Yesus di sini dalam natur manusianya, dia jelas tidak ingin membukakan apa yang menjadi sebenarnya pengetahuannya dia. Maka dia mengatakan di situ bahwa dia ini tidak tahu. Bukan berarti dia tidak tahu, tapi dia tidak ingin membuka apa yang menjadi rahasia ilahi, yang menjadi rahasia dari Bapa sendiri. Kalau kita tahu natur manusia, tentunya Yesus kan lapar, dia juga haus, dia juga butuh tidur, ngantuk, dia bersedih, dia menangis. Ini natur sebagai manusia. Dan inilah yang terjadi ketika dia mengosongkan diri. Dia bahkan mengungkapkan bahwa oh saya tidak tahu, hanya Bapa yang tahu.
Itu bukan berarti Yesus literally mengatakan dia tidak tahu, tapi dia tidak ingin membukakan apa yang menjadi ranah dari keilahiannya. Seperti itu. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, bahwa Yesus itu mengosongkan diri, itu di dalam Alkitab dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengosongan diri disinilah yang sebenarnya jelas sekali dia ingin mengatakan bahwa aku tahu, tapi saya harus merendahkan serendah-rendahnya dan menganggap bahwa saya tidak tahu, karena itu ranah ilahi yang tidak bisa disampaikan sepenuhnya kepada manusia. Dalam wujudnya sebagai manusia, dia menganggap dirinya sama dengan manusia. Jadi dia mengatakan seperti itu, sewajarnya begitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa ketika dia menyatakan tentang katanya dia tidak tahu tentang hari kiamat, ini sebenarnya dia sedang menjalankan tugasnya sebagai manusia. Tugas sebagai manusia yang mana tujuan dia fokus kepada penebusan akan dosa. Penyalipannya di kayu salib menebus dosa manusia. Dan dia tidak ingin membukakan pengetahuannya secara penuh sebagai pengetahuan keilahian yang dia miliki. Jadi wajar aja kalau dia mengatakan seperti itu, karena memang tujuan tugasnya bukan untuk menyatakan, menyampaikan, oh tanggal sekian, tahun sekian itu akan terjadi kiamat. Tidak, itu masih ditutup, dirahasiakan supaya orang tetap teruji kesetiaannya. Nah, sekarang kalau kita kasih tahu, misalnya Yesus kasih tahu, oh tanggal sekian 5 Desember tahun 2030 akan terjadi kiamat. Wah, tentunya manusia semua bersiap-siap, dia bikin dosa dulu nih sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti pas sudah mau kiamat baru bertobat. Kan seperti itu. Jadi tidak ada keseriusan untuk dirinya mau mengikut Tuhan itu. Makanya ini tetap dirahasiakan, karena memang itulah yang harus ia lakukan. Tidak bisa dibuka-buka. Tapi ini banyak ya pendeta yang merasa diri dia bisa membukakan, ramalkan, oh tanggal sekian dulu ya, waktu saya SMA itu diramalkan katanya 12 Desember 2012 akan terjadi kiamat. Wah, Yesus saja bilang hanya Bapa yang tahu. Ini pendeta-pendeta coba nafsir nih sembarang nih. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Tapi yang jelas ya, ini bukan berarti Yesus tidak tahu kapan kiamat, tapi secara kemanusiaan dia tidak ingin membukakannya. Ya, Yesus kan mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu kapan kiamat, bukan berarti dia tidak tahu kapan kiamat. Seperti yang saya bilang, bahwa secara keilahian dia tahu, tapi kemanusiaan dia tidak ingin membukakan itu biar tetap menjadi misteri bagi setiap manusia. Tetapi kalian harus ingat ya, dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Setelah kematian, kebangkitan dia dan naik ke sorga, dia sudah memenuhi keilahian yang sempurna kembali, yang artinya dia sudah tidak mengosongkan diri lagi. Kemahakuasaan, kemahatauannya, dan segala hal yang mana dulu dilepaskan oleh Yesus Kristus sekarang sudah dikenakan kembali. Makanya dalam Yohanes 17 juga itu dikatakan bagaimana, berikanlah kepadaku kemuliaan seperti yang kumiliki sebelum dunia ini dijadikan. Yang artinya dalam segala kemuliaan itu kemudian dia memperoleh itu semuanya karena tugasnya di dunia dalam ranah kenosis, pengosongan diri atau penyalipan sudah selesai. Makanya Yesus mengatakan tetelestai, semua sudah selesai sampai di situ. Dan Yesuslah yang memiliki kuasa di sorga, di bumi. Jadi kalau yang punya kunci sorga adalah Yesus Kristus, kamu kok menghujat Yesus terus? Bagaimana mau masuk surga? Ya enggak?